Kristus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekarang kembali. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan pun kita boleh ketemu satu dengan yang lain, dibolehkan untuk beribadah. Oleh karena kemurahan Tuhan,
tambah umur 1 tahun lagi. Karena itu saya mau memberi yang terbaik. Saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau memberikan hidup saya lebih lagi. Karena itu saya mau selalu bersyukur. Kita mau selalu bersyukur. Bahkan selalu
setiap hari Tuhan. Bapa, inilah setiap ujian penyembahan kami sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kami memuji, menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan kerinduan hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, apa yang sudah kami perbuat, apa yang sudah kami persembahkan buat Tuhan, biarlah ini semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan terus beri kerendahan hati pada setiap hati kami, agar apapun yang kami lakukan, kami lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk dipandang manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan berikan buat kami bersama-sama boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kami memuji, menyembah. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari kiranya urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang dahsyat Tuhan, limpahkan atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan adalah berasal dari hati-Mu sendiri ya Bapa. Dan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh mengerti apa yang disampaikan hamba-Mu. Dan kami tidak sekedar mengerti saja Tuhan, kami mau belajar melakukan firman-Mu dalam hidup kami, melalui sikap hidup kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, lagi-lagi nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, oh segala yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau usir, kami mau patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu konsentrasi kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja, kuasa-Mu jauh terlebih besar dari segala kuasa yang ada Tuhan. Di tempat ini mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur dan selalu baik, Dia selalu menyertai dan melindungi kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu berjudul Fokus pada Allah di tengah padang gurun. Kali lagi firman Tuhan, tema pagi hari ini fokus pada Allah di tengah padang gurun. Perlu Bapak Ibu ketahui, bangsa Israel dalam perjanjian lama, jadi ada 3 tahap, ada 3 fase Bapak Ibu. Ya, yang sebelah kiri, bagaimana kita lihat di sini, ketika masih masa di Mesir sekitar 400 tahun lamanya. Dan yang fase atau tahap yang kedua yaitu ketika di padang gurun selama 40 tahun. Dan fase terakhir untuk mencapai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan inilah 3 tahap bagaimana bangsa Israel selama masa kepemimpinan Musa mengalami fase melalui tahap melalui padang gurun. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita juga mengalami fase atau 3 tahapan ini. Yang ketika kita masih di Mesir, kita masih dalam kehidupan yang lama, masih dalam kehidupan belum lahir baru. Inilah menggambarkan kita masih berada di tanah Mesir. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita melalui padang gurun. Anak-anak Tuhan pasti, tua muda pasti akan mengalaminya. Kita tidak bisa menghindar ya. Kalau bangsa Israel harus membutuhkan 40 tahun melalui padang gurun, tentunya sangat lama sekali. Yang seharusnya hanya ditempuh, jadi jarak dari Mesir ke Yerusalem itu kalau berjalan kaki menurut ahli teologi 1 bulan kalau berjalan dengan kaki. Tapi karena ke bawah yang
mereka sekitar 2 juta orang. Bangsa Israel itu membutuhkan waktu yang lama, 40 tahun. Dan sangat disayangkan ya, karena dosa, karena mereka masih menyembah berhala, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama. Dan sebagai anak Tuhan, saat masih berada di bumi ini, tentunya kita tidak mau seperti bangsa Israel. Ketika kita melintasi padang gurun dalam kehidupan kita jangan berlama-lama. Oleh sebab itu pagi hari ini kita juga belajar mana di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai yang ke-12, seorang raja ketika dalam masa pelariannya dia melewati padang gurun. Kita akan baca Mazmur pasal 63 ayat pertama sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling dalam. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ya, inilah bagaimana Mazmur Raja Daud ketika di padang gurun, ya, dalam pelarian dia dikejar oleh Absalom. Dan ketika di padang gurun Yehuda, kalau di dalam bahasa Ibrani katakan sebagai Midbar Yehuda, atau di dalam bahasa Yunani sebagai eremos, sebagai mempunyai arti yaitu kesunyian, tandus, gersang, sesuatu yang tidak mengenakan. Boleh dikatakan sebagai suatu isolasi, Bapak Ibu. Ya, jadi sangat tidak mengenakan. Tapi Daud mengalami ini diizinkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi tiap orang percaya boleh dikatakan ketika melalui fase padang gurun itu disekolahkan Tuhan atau diuji oleh Tuhan seperti emas, ya, untuk dimurnikan ya harus ditempa. Jadi untuk menghasilkan emas yang murni perlu diuji lagi. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa saat ini kita mengalami fase masuk ke padang gurun. Ya, kita memang tidak melihat ke belakang bagaimana di waktu-waktu sebelumnya. Ya, kelihatan kita memasuki tanah yang subur, ya, lembah yang bukan lembah yang kelam, tetapi mungkin berkat mengalir atau banyak pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu saudara alami. Tapi ketika masa kita masuk dalam fase padang gurun, kita harus siap, Bapak Ibu, ya. Jangan kita terlena, bahwa kita sadar bahwa ketika masuk dalam fase padang gurun, kita yakin dan percaya pembelaan Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu di dalam Alkitab ada sekitar 280-an kata tentang padang gurun. Pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab melalui fase padang gurun. Seperti Yesus sendiri
bagaimana dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan juga ketika Yohanes Pembaptis juga pernah tinggal di padang gurun, kau juga mengalaminya. Oleh sebab itu, ini tentang gambar ketika di padang gurun, seorang gaib berpose di padang gurun Yehuda. Ya, jadi sangat sunyi, sangat senyap, sepi. Ya, jadi sangat sulit untuk kita berjalan melaluinya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 38 dikatakan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun. Perhatikan, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi kita melalui padang gurun selama di bumi ini ya. Jadi dikatakan dunia ini hanya sementara, hanya transit, jadi tidak layak bagi kita. Kita tahu bahwa di Filipi bagaimana kita adalah warga kerajaan surga, dan bumi ini hanya fase yang kedua tadi, Bapak Ibu digambarkan tadi. Dan kita harus mencapai garis finish, mencapai kanak-kanakan yang digambarkan sebagai surga selama-lamanya dalam kekekalan. Dan di dalam Yeskiel pasal 20 ayat 10 sampai 11, bahwa aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka kepada padang gurun. Jadi yakin dan percaya Tuhan Allah kita akan selalu menyertai, menuntun kita melalui fase-fase yang sulit di padang gurun. Ya, ada 3 poin yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Bagaimana? Yang pertama, ketika Bapak Ibu melewati padang gurun, ingatlah. Yang pertama, ketika segala sesuatu yang kita andalkan di luar direbut, pastikan yang di dalam kita tetap kuat. Ya, yang di luar itu kenyamanan. Ya, misalkan Bapak Ibu usaha sebelum-sebelumnya lancar, penghasilan omset lancar, ini posisi yang di luar. Tetapi yang di dalam itu adalah pengharapan kita, Roh Kudus yang kita punya. Jadi sesuatu yang kita sadarkan kepada Tuhan harus kita tetap pertahankan. Meskipun keadaan di luar sana mengecewakan, meskipun ladang-ladang tidak menghasilkan, Bapak Ibu ya, di luar sana direbut. Tapi di dalam ini kesetiaan Bapak Ibu kepada Tuhan yang ditunjukkan pagi hari ini untuk datang ke rumah Tuhan. Oh, di dalam sini yang Bapak Ibu, roh yang Bapak Ibu miliki tetap kuat, tetap Bapak Ibu pertahankan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Yang kedua, Tuhan seringkali memakai padang gurun menjadi tempat perjumpaan Dia dengan anak-anaknya. Ya, kita tahu bagaimana perjumpaan Tuhan dengan Hagar, perjumpaan dengan Musa, Elia, dan Daud sendiri. Ya, ketika melewati padang gurun, mendapatkan pencerahan, mendapatkan iluminasi dari Allah Bapa di surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan ketika mengalami proses padang gurun, tentunya kita sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita diuji, kita disekolahkan, kita dipaksa Tuhan naik level ya. Memang sakit, memang tidak mengenakan, tetapi Tuhan izinkan semua untuk kita lulus, kita naik kelas, dan sehingga kita bisa melayani di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dengan siapa kita berada lebih penting. Nah, kita yakin bahwa kita dalam penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita di masa fase-fase sulit pada gurun. Ketika kita saat ini pandemi yang mungkin keadaan sekitar kita mengkhawatirkan, ya, bukan semakin membaik, tetapi malah muncul varian-varian baru, atau berapa hari yang lalu muncul virus baru lagi Bapak Ibu yang mungkin mengkhawatirkan umat manusia. Inilah fase di mana kita harus siap menghadapinya. Tapi kita jangan takut, kita tidak usah khawatir,
bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang keempat, ketika kita melewati padang gurun, keintiman dengan Tuhan memberi keyakinan dalam melewati padang gurun. Ya, kita tahu bagaimana ketika kita intim dengan Tuhan, ya, dengan Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan Bapak Ibu antusias, mempunyai kangen mencari hadirat Tuhan, ya, daripada di rumah tidak melakukan apa-apa, tapi ada kerinduan, ya, misalkan dalam seminggu tidak baca Alkitab atau tidak berdoa, tapi dalam hati muncul kerinduan. Inilah ada tanda-tanda dari tentang keintiman dengan Tuhan. Seringkali tidak semua orang memilikinya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah dewasa rohani, pasti akan memilikinya. Rasa ingin terus berada dalam koneksi dengan Tuhan itu selalu akan ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, menjaga semangat untuk melanjutkan perjalanan melewati padang gurun lebih penting daripada mencari tahu mengapa Bapak Ibu ada di padang gurun. Ya, jadi ketika kita mempunyai hati yang gembira, kita percaya kita akan mendapatkan semangat yang baru. Meskipun melewati masa-masa sulit seperti saat ini, tetapi Bapak Ibu bisa menjaga semangat yang ada di dalam hati, damai sejahtera terus terjaga. Maka melewati masa-masa sulit di lembah-lembah dalam padang gurun, semua tidak akan menakutkan, semuanya tidak akan mengkhawatirkan. Tapi kekuatan yang Bapak Ibu punya adalah berasal dari Roh Kudus yang Bapak Ibu miliki, memampukan Bapak Ibu terus berjalan mencapai garis finish nanti. Yang kedua, bagaimana kita tetap fokus ketika melewati padang gurun. Padang gurun memberi pengalaman yang berbeda bagi orang percaya. Ya, tentunya Raja Daud begitu luar biasa. Dia memberi keteladanan bagaimana ketika dia tidak mengenakan situasinya, tetapi dia di dalam ayat ke-6 dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji pada Tuhan. Tentunya ini sangat sulit dilakukan, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami fase padang gurun, kita memuji-muji Tuhan, kita mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ini yang harus kita lakukan ketika kita melewati fase di padang gurun. Jadi untuk kita bisa melakukannya, kita harus fokus pada Tuhan. Fokuslah mata rohani Bapak Ibu pada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan dengan melihat sekeliling kita atau melihat berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan. Inilah yang harus anak-anak Tuhan lakukan, untuk tetap fokus pada Tuhan di masa fase-fase padang gurun. Di ayat yang kedua dikatakan bagaimana Daud menyampaikan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Dan hasilnya tentunya di ayat yang ketiga dikatakan, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu, kemuliaanmu." Jadi ada kekuatan baru yang Daud terima ketika kita melewati fase-fase masa sulit. Kita pasti mampu melewatinya. Dan yang terakhir, bagaimana kita untuk tetap fokus pada Tuhan, yaitu kita mengingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Ya, mungkin pertolongan yang Bapak Ibu pernah alami, ya ada 8 mungkin, 7, ya ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong hal-hal lainnya. Inilah bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita mengalami fase padang gurun, sebagian orang hanya fokus pada masalah saja,
hanya fokus pada kesulitan pergumulan yang dialami, sehingga membuat dia tidak bisa melanjutkan dalam perjalanan di padang gurun. Sebagian orang-orang percaya saat ini tentunya banyak yang rontok imannya, banyak yang gagal untuk mencapai garis akhir karena mereka tidak fokus untuk melanjutkan perjalanan bersama Tuhan. Mereka mungkin merasa ketakutan, kekhawatiran, cemas, sehingga mereka gagal melanjutkan perjalanan. Dan Raja Daud memberikan contoh bagaimana apabila aku mengingat kepada Allah di tempat tidurku, merenung Engkau sepanjang kawal malam. Ya, jelas pasti Raja Daud ketika dalam keterasingan di padang gurun dia susah tidur. Ya, dia mungkin mengalami insomnia saat tidur. Dia mungkin bebannya berat. Ya, pikirannya melayang-layang. Bagaimana dia mendapatkan ancaman ya dari anaknya, entah itu dari Absalom maupun dari Raja Saul. Dia tidak fokus pada pasir, tidak fokus kepada ular berik yang ada di padang gurun. Dia tidak fokus pada cuaca ya. Kalau di padang gurun siang sangat panas sekali dan malam sangat dingin sekali. Dan Daud tidak fokus terhadap hal itu, tetapi dia fokus pada Allah dan selalu mengingat kebaikan Tuhan sebelum-sebelumnya. Ya, itu yang menguatkan Daud. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami pergumulan, masalah. Ya, kita jangan menyerah, kita jangan hopeless, ya, kehilangan harapan. Tetapi yakinlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan membantu Bapak Ibu dalam melewati masa-masa krisis seperti saat ini. Yang kedua, memegang kasih setia Tuhan. Ya. Jadi Daud menyatakan di ayat keempat, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Ya. Jadi kasih setia Tuhan sangat luar biasa kita terima. Ya, sebagai anugerah sungguh luar biasa yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi kita dilayakkan Tuhan. Jadi hidup di bumi ini pergunakan dengan baik Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa kita ada di fase kedua, fase padang gurun, kita harus memfokuskan fokus kita mencapai garis akhir yaitu tanah Kanaan, mana kita akan menerima kekekalan nanti berada di surga. Agar kita bisa bertemu kembali sama Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan-Nya. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, jadi penekanannya sekali-sekali, tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Terjemahan yang lainnya, Dia sendiri telah berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita tetap pegang janji Tuhan bahwa tidak akan membiarkan kita Bapak Ibu. Ketika kita melewati masa-masa susah, masa-masa sulit di fase padang gurun, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Oleh sebab itu pegang janji Tuhan. Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah pelindung kita. Tetapi yakin dan percaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita melanjutkan di fase padang gurun. Jangan kita terlena bagaimana iblis terus berusaha merontokkan anak-anak Tuhan dengan imannya, dengan keadaan yang melalui kesulitan-kesulitan, sehingga mereka tidak fokus pada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita tetap di jalurnya Tuhan. Bahwa kita ketika melalui fase padang gurun, Roh Kudus akan memampukan kita dalam kita melanjutkan kehidupan ini.
Dan firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 19-20, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan. Perhatikan Bapak Ibu, jalan Tuhan berikan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihan. Ingat Bapak Ibu, bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan diberikan kepada umatnya. Dan ketika di padang gurun, air tetap memancar pada orang yang percaya padanya. Dan yang terakhir, bagaimana di dalam Mazmur 107 ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ya, ini akan kita terima Bapak Ibu. Ketika kita di padang gurun, air akan memancar, terus akan kita terima. Kali lagi kita belajar di pagi hari untuk fokus pada Tuhan melalui fase padang gurun. Ya, setiap orang yang hadir pada hari ini dengan yakin dan percaya Tuhan memampukan kita melaluinya. Jangan melihat kondisi yang mencemaskan, banyak goncangan-goncangan. Kita harus tetap yakin bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita, menuntun kita untuk melewati fase padang gurun dalam kehidupan ini. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan menyanyikan lagu Ku tahu Bapa peliharaku. Menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati, bagaimana Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita saat-saat ini.
yang telah memelihara kami sepanjang minggu, bahkan hari-hari yang telah lewat, sehingga pagi ini kami boleh dipersatukan di dalam rumah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah kepada Tuhan. Teristimewa kami sudah dipuaskan, dikenyangkan oleh firman Tuhan. Sekalipun saat ini kami sedang diuji oleh Tuhan, kami sedang berada di padang gurun yang tangguh, tapi kami boleh merasakan Tuhan itu sangat baik. Tuhan tetap memelihara kami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit seperti saat ini. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami tetap setia mengiring dan melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, dan terlebih-lebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Silakan pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.